Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beratas nama Andika Pipit Komala yang ingin mempresentasikan yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Rasulullah periode Mekah pada 610 sampai 622 Masehi. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bapak dosennya yang bernama Imam Jalaluddin Rifai SHI yang terhormat dan telah memberi tugas kepada kami. Langsung saja ke materi. Islam sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin berkembang ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya pada era Nabi Muhammad saat di Mekah. Pada saat di Mekah, Rasul menyampaikan ajaran Islam atau bisa dikatakan sebagai berdakwah dengan berbagai tahap. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad periode Mekah terbagi menjadi dua fase, yaitu dakwah sebelum kerasulan dan sesudah kerasulan. Di sini akan menjelaskan peradaban Arab sebelum Islam terlebih dahulu ya. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal sebagai sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya, yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Kaum wanita dipandang makhluk yang lemah dan hidup tertindas di bawah kekuasaan kaum pria. Mereka belum memiliki tatanan kehidupan sebagai bangsa peradaban, dengan alasan mengikuti nenek moyang mereka tanpa mengetahui mana yang baik dan buruk. Nah, di sini saya akan memperinci dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah sebagai pusat peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Islam yang didakwah oleh Rasulullah diharapkan akan membawa pada perubahan peradaban bagi bangsa Arab, sehingga Islam akan menerangi peradaban jahiliyah yang berada dalam kegelapan. Pada bagian ini membahas mengenai upaya Nabi Muhammad dalam berdakwah menyiarkan ajaran Islam di Mekah, dalam kegiatan Nabi Muhammad sebelum masa kerasulan dan dakwah beliau sesudah diangkat menjadi Rasul dan mendapat perintah berdakwah secara terbuka di kota Mekah. Di sini saya akan menjelaskan dakwah sebelum masa kerasulan terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin 20 April 570. Kemudian sesudah masa kerasulan, keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang kafir. Di sini saya akan menjelaskan dakwah sebelum masa kerasulan terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin 20 April 571 Masehi, atau lebih tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dari keturunan bangsawan kabilah Quraisy. Nabi Muhammad diasuhkan kepada perempuan desa yang bernama Aliyah. Saat dia setelah kurang lebih 4 tahun dalam asuhannya, Muhammad dikembalikan kepada ibundanya. Selama 2 tahun bersama ibundanya, pada usia 6 tahun Muhammad sudah kehilangan kedua orang tua. Akhirnya beliau diasuh Ummu Aiman. Beberapa waktu lalu pada kakeknya Abdul Muthalib, tak lebih dari 2 tahun setelah kakek wafat, Muhammad turut dalam keluarga pamannya Abu Thalib hingga usia remaja. Karena keadaan yang miskin, Muhammad kecil berlatih untuk bekerja mengembalakan biri-biri dan unta di bukit. Di usia ke-12 tahun, ia ikut pamannya berdagang ke Syria. Di usia 25 tahun, beliau membawa dagangan milik pedagang kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun ke Syria. Pandaiannya yang berdagang dan akhlaknya yang
bagus menjadikan beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya. Menjelang penerimaan misi Rasul atau Bitsah di usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah. Perkawinannya dengan Khadijah banyak membawa manfaat untuk pengembangan dakwah. Kemudian sesudah masa kerasulan, keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang kafir dan musyrik telah membuat Muhammad ketika memasuki usia 40 tahun dihantui rasa keprihatinan. Beliau senantiasa mencari jawaban yang tepat untuk mengeluarkan masyarakat dari kejahilian. Beliau berkhalwat di Gua Hiro pada Jabal Nur yang terletak sekitar 6 km di sebelah timur laut kota Makkah. Di tempat itu beliau mendapat jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril dengan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan Muhammad untuk membaca dengan atas nama Allah. Selang waktu kemudian beliau menerima perintah untuk mendakwah agama Allah kepada semua manusia, dimulai dari keluarga dan masyarakat terdekat. Selang beberapa waktu Rasulullah menerima wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Setelah menerima wahyu yang kedua, Rasulullah mulai berdakwah secara bersembunyi-sembunyi kepada sanak keluarganya. Dalam dakwahnya ini, beberapa orang langsung menerima Islam. Setelah Rasulullah menjalani aktivitas dakwah secara bersembunyi-sembunyi selama beberapa waktu lamanya, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan agar beliau melakukan dakwah secara terang-terangan atau terbuka, yakni surat Al-Hijj ayat 94. Di dalam melakukan dakwahnya di Makkah, Rasulullah memfokuskan pada dua bidang yang dijadikan sasaran. Yang pertama tauhid, yang kedua Al-Quran. Yang pertama tauhid merupakan fondasi paling dasar karena pada saat itu masyarakat jahiliyah di Makkah sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Menurut Muhammad Yunus dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah ini meliputi pendidikan keagamaan yang menitik tekankan pada pendidikan tauhid. Contohnya, hendaklah membaca nama dengan nama Allah semata-mata, jangan mempersekutukan dengan yang lain. B. Pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. C. Pendidikan akhlak dan budi pekerti. Nabi selalu mengajarkan sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. D. Pendidikan jasmani, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Yang kedua, Al-Quran merupakan intisari dari sumber pokok dari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya, yang selanjutnya menjadi warisan secara turun-temurun dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslim sepanjang zaman. Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul." Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah berdasarkan Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa akhlak Rasul adalah ajaran Al-Quran. Apa yang dicontohkan oleh Rasul adalah cermin isi Al-Quran, sehingga jika umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka mereka tidak akan tersesat. Kesimpulan dari presentasi ini, peradaban Arab sebelum datangnya Islam dapat dilihat melalui kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan agama bangsa Arab, di mana dalam berbagai aspek tersebut telah terlihat bahwa bangsa Arab pada saat itu ketika Islam belum masuk pada daerah tersebut sudah maju dan berkembang. Begitu pula dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam berbagai bentuk saat sebelum beliau memasuki masa kerasulan dan sesudah memasuki masa kerasulan, dan pembentukan sistem sosial di Mekkah melalui pendidikan Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.